Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang pemanfaatan SIG untuk mitigasi bencana. Di negara kita banyak sekali bencana alam yang terjadi karena memang kondisi geografis kita. Dilihat dari contoh, ada bencana gunung api, lalu ada bencana tentang gempa bumi. Ini sering sekali terjadi di negara-negara di Indonesia ini. Hampir setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing dengan bencananya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih manfaat sistem informasi geografi, pemetaan, maupun penginderaan jauh untuk menganalisis tentang bencana ini. Nah, tentu saja kita harus mengetahui apa itu bencana, bagaimana siklus bencana, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan mampu menjelaskan analisis keuangan menggunakan sistem informasi geografi, dan yang kedua, dapat menggambarkan hasil SIG secara keuangan terkait dengan mitigasi bencana. Kita mengenali tentang bencana terlebih dahulu. Nah, di dalam geografi dikenal dengan istilah mitigasi bencana atau upaya penanggulangan bencana. Menurut waktunya, ada saat bencana, pra bencana atau sebelum bencana, lalu kegiatan pasca bencana. Apa sajakah itu? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita pada waktu pra bencana atau ketika belum terjadi bencana. Nah, di sini upaya yang dapat dilaksanakan adalah upaya pencegahan dan juga mitigasi. Bagaimana bentuknya? Bisa secara fisik maupun secara kelembagaan. Misalnya, kita membuat organisasi tanggap bencana, atau secara fisik kita membuat bangunan yang kokoh atau membuat bangunan yang jauh dari bencana. Itu juga bisa merupakan upaya pencegahan. Lalu ketika terjadi bencana atau saat terjadi bencana, maka kegiatannya adalah kegiatan tanggap darurat. Yang kedua adalah kesiapsiagaan. Bagaimana ini? Kegiatannya adalah tanggap darurat adalah membuat posko-posko yang dianggap penting dan vital. Nah, seperti dapur umum, tempat persinggahan sementara misalnya. Nah, itu adalah tanggap darurat. Lalu kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini adalah bagaimana upaya kita dalam persiapan ketika ada gempa bumi, kita harus selalu waspada. Melalui pendidikan bisa. Pendidikan kebencanaan. Lalu waktu yang ketiga adalah pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Apa yang bisa dilaksanakan? Yang pertama adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah memulihkan kembali atau membuat kembali. Bukan membuat kembali sih, tapi lebih tepatnya adalah memperbaiki kembali. Sedangkan kalau rekonstruksi, ini jelas rekonstruksi adalah membangun kembali. Nah, di sini yang membedakan keduanya adalah ketika tingkat kerusakannya seperti apa. Setelah kita tahu tahapan-tahapan dari mitigasi bencana atau upaya penanggulangan bencana, maka ternyata bencana itu ada siklusnya. Walaupun siklusnya ada yang siklusnya cepat, ada yang lama, bahkan ada yang sangat lama. Contohnya gunung berapi yang di Yogyakarta, Gunung Merapi memiliki siklus kurang lebih 4 tahun. Lalu gempa bumi yang lebih lama, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita analisis. Yang pertama, analisis di dalam geografi ini tentu saja tidak terlepas dari analisis keruangan, yaitu analisis yang melihat bagaimana pola keruangan
sistem keruangan maupun dari persebarannya. Yang bisa dilaksanakan pertama adalah klasifikasi, lalu ada overlay, networking, dan buffering. Ini memiliki ciri khas masing-masing. Lalu ada 3 dimensi atau 3D. Nah, yang pertama klasifikasi. Klasifikasi ini adalah proses membedakan. Contoh, seandainya kita memiliki ruang atau memiliki wilayah, maka wilayah tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerawanannya. Misalnya rawan sangat tinggi, sedang, maupun rendah. Lalu setelah diklasifikasikan, tentu saja kita harus memberikan scoring atau pemberian nilai rawan bencananya tersebut. Berapakah nilainya? Nilainya tinggi, sedang, atau nilainya rendah. Lalu ada overlay. Nanti kita akan bahas. Overlay ini adalah metode tumpang susun dari beberapa peta yang memiliki informasi masing-masing, sehingga menciptakan suatu informasi baru. Lalu ada networking atau jaringan. Di sini analisis networking ini bisa digunakan untuk analisis jalan misalnya, atau seandainya terjadi bencana dibuat rute, dan lain sebagainya. Lalu ada metode buffering. Buffering ini secara umum adalah metode memberikan jarak jangkauan atau batas. Contoh misalnya ada banjir, maka batas banjirnya akan sampai sejauh apa. Atau gunung api, jika nanti terjadi erupsi yang eksplosif, ini akan terjadi sejauh apa. Lalu ada 3 dimensi, yaitu dengan membuat peta timbul. Nah, seperti ini contohnya untuk overlay. Yang pertama ada layer kota, di situ hanya titik-titik. Yang kedua ada layer jalan yang menghubungkan satu tempat dengan wilayah lain, dan yang ketiga adalah batas wilayah. Ini akan membuat peta baru. Misalnya peta transportasi yang ini. Gambar yang kedua atau gambar yang di bawah ini adalah gambar tentang sungai. Nah, di situ kita memberikan batas jangkauan kanan dan kiri. Nah, ini bisa untuk analisis wilayah rawan banjir ataupun rawan erosi air. Nah, itu bisa. Lalu apa manfaatnya SIG untuk perencanaan mitigasi ini? Yang pertama, dengan SIG atau Sistem Informasi Geografi, kita bisa melakukan identifikasi daerah rawan bencana dan juga pemetaan daerah rawan bencana. Yang kedua, bisa digunakan untuk identifikasi daerah rawan dan bencana untuk gunung api dan longsor serta banjir. Lalu setelah kita mengidentifikasi daerah rawan bencana dan pemetaan, langkah selanjutnya adalah membuat kebijakan atau upaya mitigasinya, pencegahannya seperti apa. Contoh gambar pertama adalah banjir. Apa yang bisa kita buat? Yaitu kita bisa membuat waduk ataupun tanggul sungai supaya tidak terjadi banjir. Ataupun kita juga bisa melakukan penghijauan di lereng gunung ataupun di perbukitan. Kalau bencananya adalah bencana gunung api, maka yang pertama kita bisa menunjuk jalur evakuasi. Nah, ini rute perjalanan ketika terjadi bencana atau jalur evakuasi. Yang kedua, kita juga bisa melaksanakan aktivasi pos pengamatan gunung api. Itu. Sedangkan untuk bencana longsor, kita bisa melaksanakan reboisasi atau penghijauan di daerah-daerah yang sekiranya tandus. Lalu yang kedua, kita juga bisa menghindari bermukim di lereng yang Nah, yang terakhir kita di sini melihat peta yang sudah jadi nih. Berdasarkan SIG tadi. Kira-kira kalau bahaya gunung api ini petanya menggunakan analisis yang mana nih? Apakah networking, klasifikasi, overlay, atau buffering, ataupun 3 dimensi?
Peta ini menggunakan buffering atau memberikan jarak jangkauan. Nah, demikian fungsi dari SIG untuk aplikasi atau analisis tentang penanggulangan bencana, atau dalam geografi sering disampaikan mitigasi bencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.